Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bapak Ibu Guru Idola Pelajar Pancasila. Bertemu lagi dengan saya yang akan mengantarkan buah karya praktik coaching model Tirta. Izinkan saya sebagai perwakilan kelompok 3 untuk memperkenalkan siapa saja pemeran praktik coaching kali ini. Sumiarti Taslim sebagai coach, Nini Suryani sebagai coachi, dan saya Dewi Yuliana Barantika sebagai pengamat. Ibu Nini bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika Ibu Nini mengajar tanpa buku teks. Ibu Nini mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, Ibu Nini menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Mari kita saksikan bersama melalui praktek coaching model Tirta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nini. Apakah Bu Nini masih ada jam mengajar siang ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Nini. Selamat siang. Alhamdulillah saya sudah selesai mengajar Bu. Syukurlah kalau begitu. Apakah Bu Nini mungkin waktu luang hari ini? Ada apa ya Bu? Saya perhatikan sejak tadi pagi saat mengajar, Ibu kelihatan tidak semangat seperti hari-hari biasanya. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Mohon maaf Bu Nini jika saya mengganggu waktu Bu Nini. Tidak apa-apa, Bu. Jika Ibu tidak keberatan, silakan Ibu cerita kepada saya agar saya dapat mengurangi beban pikiran Bu Nini. Kita sudah lama berteman, Bu, dan kita juga memiliki profesi yang sama. Semoga saya dapat membantu mencari solusi terhadap masalah yang Ibu alami. Betul sekali Bu Nini, memang benar ada yang sedang saya pikirkan. Jadi begini Bu Nini, saya memang butuh seseorang yang dapat membantu atau memberikan solusi terhadap masalah yang saya alami. Masalahnya apa ya, Bu? Coba Ibu ceritakan kepada saya. Mungkin saya bisa bantu, Bu. Gini Bu, Senin yang lalu pengawas datang ke sekolah mensupervisi di kelas saya yang mengajar. Lalu saya mendapat teguran dari pengawas Bu. Bagaimana bisa, Bu? Apa yang membuat Bu Nini mendapat teguran dari pengawas sekolah? Jadi pengawas mengkritik mengenai proses mengajar saya di kelas. Maksudnya, proses mengajar yang bagaimana, Bu Nini? Apakah Bu Nini tidak dapat mengelola kelas dengan baik? Atau pembelajaran yang tidak menarik? Pembelajaran apa yang dimaksud oleh pengawas sekolah, Bu Nini? Sebenarnya pengelolaan kelas saya sudah baik sih Bu menurut beliau, tapi juga sudah menarik. Cuma pengawas keberatan Bu jika saya mengajar tidak menggunakan buku teks. Bagaimana dengan tanggapan Bu terhadap respon pengawas? Saya menyampaikan bahwa saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya seperti internet, buku bacaan lainnya, dan lingkungan yang ada di sekitarnya, Bu. Hal ini tidak salah kan, Bu Nini? Jika saya menggunakan sumber belajar lainnya, saya menyampaikan bahwa saya tetap mengacu pada kurikulum yang digunakan. Tapi saya perhatikan pengawas tersinggung, Bu, dengan penjelasan saya. Ya, Bu Nini, saya sudah paham dengan permasalahan yang Ibu alami. Kalau begitu, apakah Bu Nini lakukan di dalam proses belajar mengajar selama ini? Jadi dalam proses belajar mengajar selama ini, saya menggunakan sumber dari buku di perpustakaan, e-book, internet, video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, Bu. Apa yang melatar belakangi Bu Nini tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan murid untuk mempelajarinya. Pasti sesuai dengan kodrat zaman, serta tetap mengacu kepada kurikulum yang digunakan. Makanya saya tidak menggunakan buku teks. Sebenarnya, apa yang sudah Bu Nini lakukan sudah sangat bagus. Terus, bagaimana dengan hasil belajar dengan menggunakan sumber belajar tersebut, Bu?
Seperti yang kita ketahui bahwa karakter, minat, dan gaya belajar murid itu kan berbeda-beda, Bu. Itu juga ya Bu Nini. Kenapa saya tidak kepikiran sampai ke sana ya? Selama ini ada beberapa murid memang yang hasilnya belum maksimal, Bu. Nah, itulah Bu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan pengawas kemarin adalah seperti itu, Bu. Seperti Bu Nini harus menggunakan sumber-sumber belajar yang digunakan dalam buku teks. Menurut Permendikbud nomor 8 tahun 2016, buku teks adalah sumber belajar utama untuk mencapai kompetensi dasar dan kompetensi inti, dan dinyatakan layak oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan pada satuan pendidikan. Sebagai media dan sumber pembelajaran, buku teks mampu mentransformasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kehidupan yang berkaitan dengan kompetensi dasar yang diajarkan, Bu. Saya pikir ada benarnya juga ya Bu Nini, pentingnya penggunaan buku teks dalam pembelajaran dan dapat didukung dengan sumber-sumber belajar lainnya. Sekarang, bagaimana perasaan Bu Nini? Terus terang ya Bu, sebenarnya saya masih resah dan masih menjadi pikiran saya selama ini, yaitu akibatnya pekerjaan saya menjadi terbengkalai, Bu. Apa yang membuat Bu Nini merasa resah selama ini? Sebenarnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman adalah ketika pengawas itu melaporkan hal tersebut kepada kepala sekolah, Bu. Saya khawatir suatu saat nanti akan menjadi masalah. Nggak enak kan kalau sudah sampai ke kepala sekolah. Menurut saya, untuk masalah ini, Ibu dapat melakukan refleksi diri dan menyiapkan diri untuk dapat menjelaskan kepada kepala sekolah terhadap permasalahan yang sebenarnya terjadi. Saya yakin kepala sekolah pasti akan menyampaikan hal-hal yang positif sehingga dapat menjadi support bagi Ibu dalam mengajar. Semoga saja ya Bu Nini. Dari pembahasan kita tadi, apa sih rencana Bu Nini ke depan? Alhamdulillah ya Bu, setelah saya tadi mendengar apa yang sudah Ibu sarankan, Ibu paparkan ya, sudah dari pembahasan kita tadi, sebelum nanti saya akan menemui pengawas dan kepala sekolah. Saya akan mencari informasi mengenai penggunaan buku teks dalam pembelajaran. Saya akan mencari referensi dari berbagai sekolah, pengawas, teman sejawat, serta aturan dalam penggunaan buku teks dalam pembelajaran. Kemudian saya akan melakukan refleksi diri, Bu. Apakah yang perlu saya perbaiki dan permasalahan apa yang sedang saya alami. Lalu, apakah ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Saya akan menemui pengawas dan kepala sekolah untuk meminta maaf dan untuk perbaikan proses belajar mengajar yang telah saya lakukan. Saya akan menggunakan buku teks dan minta saran bagaimana pembelajaran yang menarik dan berpihak kepada murid. Bagaimana proses belajar mengajar Bu Nini selanjutnya? Saya akan menggunakan buku teks dulu, sumber belajar utama dan sumber-sumber belajar lainnya yang dapat mendukung proses belajar mengajar agar lebih menarik lagi. Langkah Bu Nini sudah tepat. Saya sangat setuju dengan ide-ide Bu Nini. Sekarang saya sudah merasa lega, Bu, sudah menceritakan dan mencari solusi terhadap permasalahan yang saya alami bersama Bu. Terima kasih ya Bu. Syukurlah Bu, kalau saya sudah merasa lega. Dari yang sudah Bu Nini rencanakan, apa sih komitmen Bu Nini untuk menjalankan rencana tersebut? Pada proses pelaksanaan pembelajaran, saya akan mengacu pada kurikulum serta mengikuti aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dalam teks sebagai sumber utama belajar. Kemudian, dukungan apa yang Bu Nini butuhkan untuk komitmen itu? Saya akan melakukan komunikasi dengan guru-guru mata pelajaran yang serumpun, baik di sekolah maupun dalam komunitas mata pelajaran, misalnya MGMP, untuk saling mengingatkan dan berbagi satu sama lain. Wah, itu ide bagus sekali, Bu. Semoga dapat menjadi solusi dari permasalahan Bu Nini alami, sehingga tidak menimbulkan keresahan bagi Ibu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Bu Nini sudah berkenan mendengarkan keresahan saya, mencarikan solusinya. Sekarang saya sudah merasa lega dan tenang, sehingga tidak ada lagi alasan bagi saya untuk tidak bersemangat dalam mengajar. Saya mudah-mudahan bisa lebih semangat lagi.
Sama-sama Bu, semoga kita menjadi guru-guru yang dirindukan oleh murid, serta menjadi guru-guru yang luar biasa, sehingga melahirkan generasi yang hebat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bu Nini, saya mau pulang nih. Sampai ketemu ya esok hari. Sampai ketemu untuk mencerdaskan anak negeri. Siap Bu Nini, sampai ketemu esok hari. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari praktik coaching tadi dapat kita amati unsur-unsur Tirta, meliputi T. Tujuan, I. Identifikasi, R. Rencana aksi, TA. Tanggung jawab. Baik coach maupun coachee telah mampu berkolaborasi untuk belajar mencari solusi kasus 3 yang berorientasi pada hasil dan pembelajaran diri. Semoga kita dapat memerankan diri sebagai coach bagi sesama untuk mewujudkan merdeka mengajar maupun merdeka dalam menentukan arah hidup.